Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bapak Ibu Guru kembali bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Iwayan Sukarman, SPDPD, yang pada saat ini akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah pada saat ini, di mana sebagai tugas kami di modul 3.1 untuk demokrasi intelektual. Baiklah, saya langsung saja kepada Bapak yang pada saat ini yang akan saya wawancara. Silakan. Perkenalkan diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Bustama Nasis, sebagai Kepala Sekolah SD Kecil Boni Sompe, Kecamatan Provinsi Selatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi sebagai langkah awal perlu juga saya sampaikan pada saat ini bahwa saya meminta waktunya kepala sekolah tempat ini untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin tentunya di instansi di sekolah ini. Seperti itu Pak. Ya. Bapak, yang ingin saya tanyakan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak. Jadi selama ini kami di sekolah pada saat ada permasalahan atau sebagainya untuk mengidentifikasi apakah itu bujukan moral atau dilema etika, maka tentunya kita lihat dari permasalahannya. Apabila kita dihadapkan dalam posisi mungkin pengambilan keputusan ada yang benar ada yang salah, maka tentunya itu termasuk bujukan moral. Namun apabila kalau misalnya dihadapkan pada posisi sama-sama benar, maka itulah yang kita dipakai sebagai dengan dilema etika. Luar biasa Pak. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi adapun hal-hal yang kami biasanya ambil pada saat dipertemukan permasalahan yang mungkin statusnya sama-sama benar dan di dalamnya ada nilai kebajikan, yakni tentunya yang pertama kita telusuri dulu pokok permasalahannya apa. Baru kemudian kalau misalnya menyangkut dua pihak, maka tentunya kita panggil yang terlibat. Nah, setelah itu kita tanyakan ya apa yang telah terjadi dan tentunya kita ambil keputusan secara musyawarah atau secara kekeluargaan supaya nantinya pengambilan keputusannya tidak sama-sama merasakan dampak positif. Oh, seperti itu Pak ya. Terus Pak, saya juga ingin mendengar dari Bapak saat ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Ya, adapun langkah-langkah yang kita ambil ya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ya kita jalin komunikasi pada yang terlibat, kita panggil kedua belah pihak. Kalau misalnya ini adalah guru misalnya, kita panggil kedua belah pihak, lalu kemudian kita telusuri permasalahan yang terjadi, lalu pengambil keputusannya nanti kita ambil secara musyawarah. Dan kalau memang misalnya tidak bisa diselesaikan, mungkin kita bisa juga menjalin komunikasi dengan komite sebagai perpanjangan tangan juga ada antara orang tua dan sekolah. Oh, seperti itu Pak ya. Terus Pak, hal-hal apa saja ya yang selama ini ada Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentunya pada kasus-kasus dilema etika? Adapun hal-hal yang kami anggap paling efektif yakni tentunya dengan melaksanakan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan dan menjalin komunikasi yang positif antara yang bermasalah dan tentunya memberikan juga semacam bimbingan supaya nanti tidak terjadi lagi permasalahan yang terulang. Oh, seperti itu, luar biasa Pak. Terus Pak, saya juga ingin bertanya pada saat ini terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika.
tantangannya. Adapun tantangan yang barangkali yang menjadi yang biasa kita hadapkan, yakni tentunya dalam mengambil keputusan haruslah betul-betul secara bijak. Jangan sampai ada kedua pihak yang merasa dirugikan. Tentu pengambil keputusan harus betul-betul hati-hati dan diusahakan ya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, semua sama-sama mengambil nilai positifnya, dan yang terpenting juga berupaya untuk tidak terulang lagi permasalahan-permasalahan yang sama. Seperti Pak, yang saya dapat tadi menyimak, ya memang sebagai seorang pimpinan harus bijaksana, ya, bijaksana dalam pengambilan keputusan. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah ya jadwal, ya maksudnya saya, apakah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung yang menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak perlu jelaskan ke kami supaya kami juga mengetahui Pak? Seperti itu Pak. Ya, jadi kalau membahas mengenai jadwal, jadi tentunya kita lihat dulu dengan permasalahannya. Apabila permasalahannya mendesak, ya tentunya harus segera diselesaikan. Tetapi kalau misalnya masalah-masalah yang mungkin sehari-hari, ya tentunya memang kita kan ada pertemuan-pertemuan biasanya kita laksanakan begitu. Jadi tergantung dari permasalahannya. Kalau memang mendesak, maka harus segera dilaksanakan, dan tentunya pengambilan keputusannya tidak boleh sendiri, tetapi harus melibatkan semua komponen, baik dari guru-guru dan yang lain-lainnya. Oh ya, melibatkan semua komponen. Terus Pak, yang saya ingin juga tanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, jadi yang biasanya ikut terlibat tentunya pengambilan keputusan tidak bisa diambil secara sendiri, tentu harus ada dengan musyawarah mufakat kekeluargaan. Maka tentunya orang-orang yang berperan penting dalam pengambil keputusan adalah rekan-rekan guru semuanya, atau boleh dibilang warga sekolah. Oh berarti warga sekolah, berarti semua guru-guru di sekolah ini Pak ya, seperti itu. Terus Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi itu, saya menyimaknya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik mungkin dari pengalaman yang Bapak mengambil dalam suatu pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika tersebut. Ya, jadi pengalaman yang bisa didapatkan dari penyelesaian suatu masalah adalah yakni senantiasa menjalin komunikasi yang positif kepada seluruh teman-teman guru dan seluruh warga sekolah. Karena dengan ada komunikasi yang positif, maka tentunya masalah-masalah akan bisa dihindari. Dan yang kedua adalah apabila kita menemukan suatu permasalahan, maka tentunya senantiasa mengutamakan yang namanya kekeluargaan dan musyawarah, dan keputusan diambil setidaknya minimal resikonya dikecilkan, dalam artian pihak-pihak yang terlibat minimal tidak merasa dirugikan. Oh seperti Pak, luar biasa Pak. Jadi saya mendengar dari Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, jadi Bapak luar biasa dalam menerapkan yang namanya dilema etika ini. Ya, saya pada saat ini sangat bersyukur tentunya bisa datang ke sekolah ini mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah tempat ini. Jadi banyak hal yang saya belum ketahui tentunya dalam pengambilan keputusan yang terkait dilema etika ini, sehingga saya sekarang menjadi lebih terbuka wawasannya saya ya dalam mengambil kebijakan ke depan. Siapa tahu saya sekarang saya sebagai guru, dan siapa tahu nanti ke depan saya juga bisa seperti Bapak sebagai kepala sekolah. Itu harapan saya, dan tentunya saya akan menerapkan sesuai juga dengan yang Bapak sampaikan pada saat ini. Juga pada saat ini Pak, saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah menerima saya ya, yang pada saat ini saya berstatus sebagai CGP
angkatan ke-10 Kabupaten Parigimotong, dan mudah-mudahan Pak apa yang saya dapat pembelajaran dari Bapak tempat ini mungkin saya akan saya terapkan, terlebih saya juga bisa senantiasa boleh berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, bahkan juga pada saat saya melaksanakan berkarya nanti, jadi saya bisa berkomunikasi dengan lebih fleksibel, lebih nyaman, dan memang betul pemikiran itu bisa kita saling berpikiran mengenai dinamika. Terima kasih Pak dan selamat. Jadi demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Ustamat SPD tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kembali dengan saya Ustaman CGP Angkatan 10 Kabupaten Parigimotong. Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang seputaran mengenai delimotika bersama sekolah SMA Gitu Sari, dan pada saat ini beliau sudah ada di depan saya. Saya Bu, gerakan diri Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Ibu. Saya dari Kepala Sekolah dari SMA Kristen Negeri Sudah Sari. Hari ini saya bersama Pak Sudarman di DPD Angkatan 10 Kabupaten Parigimotong yang akan membuat acara ini. Terima kasih. Demikian perkenalan kami, dan selanjutnya Bu, langsung aja. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama beliau selaku kepala sekolah yang terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, langsung aja Ibu. Pada saat ini saya ingin bertanya kepada Ibu, tentunya selaku kepala sekolah di SMP GPID, ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika rujukan moral, semoga saja bahwa saya jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral. Ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dilema etika. Seperti itu Pak. Terus Ibu, saya juga ingin bertanya pada Ibu pada saat ini, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, adalah sebelum mengambil keputusan tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Seperti itu Bu, ya. Terus Bu, pada saat ini juga saya ingin mendengarkan juga dari Ibu terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Oke, langkah yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk diminta keterangan supaya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Seperti itu rupanya Bu. Jadi tentunya ya, terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini
terus Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentunya pada kasus-kasus di etika. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Seperti komprehensif menyeluruh ya Bu ya. Tentunya saya juga ingin bertanya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika Bu. Selama saya menjadi kapsek di SMA Negeri Sumbersari, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oh seperti itu ya. Terus Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu lakukan? Seperti itu. Setiap permasalahan yang ada selalu saya jawab dengan musyawarah atau dewan tersebut agar lebih cepat memastikan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi masalah yang ada. Oh seperti itu ya. Terus dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat mungkin efektif dari pengalaman yang Ibu ambil sebagai keputusan mengenai dilema etika tersebut? Pelajaran yang bisa diambil sebagai seorang pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan, apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah disebutkan karena bekerja sebagai tim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Iya, terima kasih Bu. Jadi saya sangat bersyukur karena pada pagi hari ini saya bisa bertemu Ibu ya selaku pimpinan di Sumbersari, dan saya juga telah banyak mendengar bagaimana penyelesaian kasus terkait dengan dilema etika. Dan tentunya pada saat ini saya sangat berterima kasih karena Ibu telah mendukung saya, memberikan saya kesempatan untuk memberikan wawancara Ibu terkait kasus ini, dan juga saya berharap kiranya saya juga bisa mengambil contoh dan apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bangsa desa. Demikian percakapan saya dengan Kepala Sekolah SMA IPI di Sumbersari. Ya, semoga apa yang kami lakukan pada saat ini, saya sebagai CGP 10 bisa belajar lebih mendalam tentang materi dari etika. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Baik.